tuh airnya. Sekarang saya pijit dulu telapakan kakinya. Pak, ini namanya ikhtiar, pijat refleksi. Nanti kalau dipijit telapakannya bisa nyambung nyetrumnya ke gigi. Ya wis mana ada dipijat sikile. Anak dari pesantren, Masya Allah, jangankan mijit bu, anak cewek, anak cowok, entah laki-laki entah perempuan, pinter masak, pinter liwet. Kalau anak di pesantren bawa nampan isi air gak mungkin tumplek. Maka justru anak lulusan pondok pesantren mampu beradaptasi dengan baik ketika bermuamalah di masyarakat. Karena apa? Udah kebiasaan di pesantren diajari hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu belajar andab asar, ilmu belajar tawadu. Maka justru anak lulusan dari pesantren mampu beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dodo sawit, pinter, walaupun dinan-dinan nang pondok isine ngaji kitab tok. Saya ulang. Bocah kalau di pesantren emang tiap hari itu ngajine kitab. Dari sini loh yang dekat keluarnya. Ini dekat keluarnya. Jangan keburu. Tekan isor durung taktok. Tapi justru alumni pesantren lulus dari mondok ngelanjutin kuliah pantes. Nyalon kepala desa kewes, lanjutin masuk ke Akpol boleh, nyalon DPR jelas kata si nyoblos, ngerti ilmune. Bukan maksud saya membandingkan, tapi kalau cuman sekolah formal udah kuliah sampai S2, ketika lulus jadi sarjana S2 magister nyemplung ke sawah kan kurang pantas. Betul. Tapi kalau anak udah mondok di pesantren, lanjutin kuliah juga pantas, mau nyalon kepala desa juga pantas. Namanya bocah di pesantren, mijit aja kepenak. Wong tiap hari di pondok mijet Pak Kiai, mijet Bapak Kiai enak banget. Wong mijitnya sambil sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi sih semangat. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun panas baca sholawat adem nggak? Adem nggak? Dipejeti sama anak bu, ambil baca sholawat. Yang tadinya mau sakit gigi nggak jadi sakit gigi, betul? Betul. Tapi bocah kok nggak kebiasaan ngaji, dibeliin motor, motornya masih suara dit 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 dit, motor masih kreditan belum lunas, knalpot wis dibobok. Terus tabrak nalawang. Lagi loro untuk
knalpote dipopok dikasepote ditabrakin ke pintu. Akhirnya bapaknya lagi sakit gigi ngucap, bocah diomong angel, dasar anak set. Na'udzubillahi min. Banyak orang tua nggak tahu dasar agama, anaknya nakal, setan yang disalahin, Bu. Nih. Di dalam kitab Azkarun Nawawi bahwa disebut kufur. Halo. Ini bukan nangis, Bu, saya lap khawatir celakin blobor. Gak apa-apa, tenang, tisunya udah siap. Ini kalau begini ngaji sampai jam berapa tadi? Naik ngajinya sampai jam loro. Yang hitam bukan cuman baju saya. Pulang dari sini saya jadi ayam cemani. Sebalung-balungnya nganti renggabe. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana lupa lah. Oh iya, di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut kufur, orang yang melalaikan nikmatnya Gusti Allah adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Kadang orang tua niatnya mau muji anak, anaknya lahir ayu, ibunya ngucap, ih ya Allah, bocah kayu temen ya, anaknya sopo, apa lali nggone gawe. Anak sendiri ngucap, ih ya Allah, bocah kok cantik banget ya, anaknya siapa? Kalau anaknya dewe ku sanksi. Masih agak mending tuh, Pak. Banyak orang tua salah kaprah, anaknya nakal, orang tuanya ngucap bocah, dia mau ngangel, dasar anak setan. Yang setan siapa? Kadang saya juga kasihan nama setan, Pak. Sekarang setan malah kurang pegawaian. Saya dengar kabar, Bu Sekda, besok awal Februari itu setan mau pensiun gasip. Soalnya, Bu, sekarang manusianya itu lebih biadab ketimbang setan. Tuh kemarin di Serang, Banten ada anak mantu sampai demenan karo mertua wadon. Setan nggak? Setan nggak? Lebih dari setan malah, Pak. Saya belum dengar ada mantu setan demenan sama mertua setan, nggak ada, Pak. Ini yang saya maksud, anak yang ngaji sama anak yang nggak ngaji, jelas beda, Bu. Anak kalau ngaji dia tahu batasan mahram. Namanya anak mantu sama mertua wadon niku kalau udah wudhu senggolan kulit nggak batal wudhunya. Maka namanya mertua haram untuk dinikahi. Tapi kalau nggak ngaji ya mana ngerti, Bu. Ini pentingnya anak ngaji. Sekarang setan itu bingung mau pegawaian apa. Orang diambil alih sama manusia. Nih kemarin naudzubillah min dzalik, ada anak remaja hanya gara-gara situs di HP sampai menculik anak dari tetangga. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, dibunuh kemudian diambil ginjalnya untuk dijual karena tergiur harga di satu situs internet. Ini tidak lepas dari program pemerintah yang kudu lebih waspada kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dan tentunya orang tua harus lebih pintar ketimbang anak masalah gadget HP. Itu HP jenengan pegang patin cerongok, jangan cuman buat bikin status. Berangkat ngaji cepret selfie, lagi ngaji sama mumpun ini besti. Jangan cuman bikin status,
buat ngecek anaknya kalau main HP liatnya apa. Ini gara-gara setan gepeng, Bu. Ada anak gadis usia 16 tahun hamil di luar nikah. Bayinya lahir, proses persalinannya adalah di toilet umum dengan tanpa yang ngebantu sama sekali. Dan setelah bayinya lahir dibuang di tong sampah, ketahuan oleh tukang bersih-bersih itu bayi sudah dalam keadaan digerumut semut. Kritis keadaannya, dibawa ke puskesmas, tapi alhamdulillah terselamatkan. Setelah polisi olah TKP, ternyata yang ngebuang bayi itu adalah betul anak gadis usia 16 tahun. Saya nggak habis pikir, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih corong gone gawe kayak gitu. Orang saya 27 tahun, saya perawan kaplak. Mending saya sadar diri dan mengakui ketimbang sampean singarani. 27 tahun, saya masih polos dan lugu begini, Besti. Tahu sedikit ya di Qurratul Uyun lah, atau kitab yang rada vulgar sedikit, kitab Fatun Nizar, kitab cara membuka sarung. Tapi kan tahu cuman teori, Pak, belum bisa praktek wong durung payu rapi. Cuman sekedar tahu untuk dasar ilmu buat pondasi. Tapi kalau anak yang nggak ngaji, punya syahwat tapi nggak punya landasan teori, akhirnya gara-gara video bergerak di setan gepeng, kejadian anak 16 tahun hamil di luar nikah, saking bingungnya bayinya dibuang tong sampah. Na'udzubillahimin. Saya tanya sama kiai saya, Kiai, kenapa seorang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, kok kalau persalinan kerasanya kepenak, gak ada yang ngebantu, bahkan babarannya normal. Setelah dia melahirkan, gak ada seperti hal aneh yang terjadi, udah kayak setiap hari keberadaan biasa. Dan kenapa terkadang babinya pun ya selamat, padahal babaran orang nanas yang rewangi. Saya tanya begitu, kiai saya menjawab pakai dasar kata Imam Al-Ghazali, tentang perempuan yang berbuat zina hamil di luar nikah, ternyata ketika proses persalinan begitu kerasa enak dan gampang, karena dia tidak mendapatkan pahalanya orang hamil dan tidak mendapatkan pahala ganjaran wong melahirkan anaknya. Ketika mati pun tidak bisa disebut mati syahid. Na'udzubillahimin. Beda sama jenengan, Bu, yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang ibu rumah tangga ketika hamil dan melahirkan kerasa sakit yang sungguh luar biasa. Babaran kerasa nih sakit setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena nggak mati sekalian. Kalau mati sekalian itu nggak bisa diceritakan, Bu. Kerasane loro setengah mati, wetengki rasane koyo nasi ngelilit, gegerasane bengkek banget, sampai pinggang ini rasane koyo rep semplak. Bahkan emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dulu. Ya masa cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Koyo wis tau, koyo wis tau. Pak Bupati, ini baru ada nih. Jamaah nggak percaya sama kiainya, baru ada nih Pak Bupati. Betul. Wong kuantan sing ngitok modele, pantesan Pak Kiai Rois Surya NU nyampe gering banget, Bu. Kurus kering, orang zamannya ngeyel-ngeyel begini.
Oh ya wis tahu. Jenengan ketika persalinan kerasa sakit sampai bapaknya nggak boleh katokan, disuruh sarungan. Pintu kok dibuka ternyata seret esele kon dilengani. Ada mangkok tengkurap disuruh dilumahno. Sampai kukusan. Ibu tahu kukusan nggak? Itu loh yang buat masak nasi zaman dulu Ibu Bupati. Orang Jawa Tengah nyebutnya kukusan. Di sini nyebutnya apaan? Sami. Kukusan yang bentuknya kerucut itu. Lah ya, kukusan bentuknya kerucut. Oleh yang sedang melahirkan kukusan itu dilumahno. Kenapa orang melahirkan begitu kerasa sakit? Kata Imam Al-Ghazali, adalah dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Mulane dadi wong wadon Sungai Siri sing pada pinter metengan. Nah coba hamil 7 kali, babaran ping 7 nguras dosanya 7 kali. Masya Allah. Ini yang menjadikan doa seorang ibu mustajabah, doa seorang bapak adalah karomah. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak adalah di telapak tangan bapak. Lihat tuh bapak-bapak Sungai Siri, ireng-ireng kabeh bu. Ini bukan body shaming, tapi hitam kulit bapak-bapak di Kuantan Singingi adalah sebagai bukti bersih dan toyibnya rezeki orang Kuantan Singingi. Tepuk tangan dulu dong buat suami sampean. Bapak-bapak tenang aja. Bapak-bapak kulitnya hitam gak usah kecil hati pak. Orang hitam itu banyak keunggulannya pak. Pertama, keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores, gak gampang lecet. Nah, yang ketiga, wong ireng itu punya keunggulan, orang gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng. Habis kehujanan tetap ireng. Barokahnya seorang anak di telapak tangannya bapak. Tapi ini yang tadi disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Siri, bahwa akan datang suatu masa bocah ilang soko pengudange, ucul soko gendongane. Banyak anak zaman sekarang lupa pak, bagaimana orang tua nggone ngrumat anak. Dikala kecil ditimang-timang, padahal anak itu tukang deres. Ibu tahu tukang deres enggak? Anaknya tukang deres, ibu pun doanya bagus. Anak ditimang-timang sambil ngomong orang tuanya, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anak itu tukang deres, tapi kan ibunya doa yang bagus-bagus. Anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya nggak mungkin gue ngutang tukang deres, tukang deres, tukang deres, tukang deres. Tiap malam kurang tidur, anak nangis mulu, ditanya nggak mau jawab. Sampai dulu nggak pakai pampers, pakainya popok. Sampai jari disoeki nggak popokan anaknya dilakoni, betul? Leres. Ditimang-timang sambil baca sholawat. Ta lelo 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 ledo cet menang aja pijer nangis anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayune. Lagi karo latihan. Ya walaupun belum payu rabi, latihan kan gak ada salahnya. Ta
kadang bisa urip mulya dadia menungsa utama ngluhurke asmane wong tua dadia pendekar negara. Gitu doanya ibunya. Barang gede setitik diperintah tuku lombok mendelik-mendelik. Duk, sana ke warung, ibu dibeliin cabe, direwangi masak ya, Duk. Bocah jawab, "Pantah, maning." Tuku kamari saya gitu, lombok. Perintah ke siji. Jelas bila perintah. Seorang ibu disilet gak kerasa sakit. Babaran nganti ping rolas anaknya dadi wong kabeh longkos sing dadi cempe. Lahiran kerasanya sakitnya luar biasa, tapi menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak oleh anak, disentak ten anaknya, dipeloroi ten anak, sakitnya luar biasa. Betul Bu? Dibentak tuku lombok mendelik-mendelik, no pantah mana? Itu lombok saya gitu aku kebiri. Ibu nih jawab, ya Allah ya Rahman. Ya anak teneng model kayak ikut teman ya Allah. Orang mikir gue jadi anak hangang ulan 10 dina pating pendusun lang jeraweteng ngidem jaluknya macem-macem musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wengi jaluknya kelopon nom isuk-isuk jajane pentol barang lahir modelnya koya-koya ya Allah nek pantes tek lepok namani gue bocah apa maning lagi meteng bulan itu turun miring ora kepenak melumah rasane pegok kemurep ora dadi langgar hamil tidur ambil tengkurep kasure kudu dibolongi dhisik apa kowe mikir tekan semono apa maning lagi babaran ngetokna kowe daruane nyawa keringet air mata nyampur dadi siji kene nggone ngeden sekuat tenaga malah bapakmu nggone takon wis metu apa durung metu apa durung metu nangelan ndase kegeden ini nih maaf Pak Bupati kalau kurang paham bahasa Jawa nanti ada translate-nya di bawah. Ini yang menjadikan Pak Kades, saya satu hikmah Pak Bupati, mohon izin Pak PLT, saya belajar dari Pak Kepala Desa Sungai Siri. Beliau ini seorang kepala desa yang tetap menjunjung tinggi adab asur dan tawadu. Walaupun ada Pak mantan kepala desa, beliau ini mengakui saya itu dulu adalah bawahannya Pak mantan. Jadi saya tetap harus mengorangkan orang yang lebih sepuh. Tepuk tangan dulu buat kepala desa kita. Sampai-sampai Pak PLT Bupati, Pak Kades ini semalaman gak merem. Sama Bu Kadesnya pula Ibu Bupati Bu Sekda menyiapkan segala sesuatunya, saking merasa terhormatnya beliau punya hajat dirawi langsung oleh pimpinan dari Kabupaten Kuantan Singingi. Tepuk tangan buat panitianya. Maka inilah beliau mengumpulkan panjenengan sebanyak ini rawuh tumplek-blek di sini adalah mohon support dan dukungan panjenengan. Sekarang pemerintah desa Sungai Siri sedang membangun pondok pesantren. Betul nggih? Pondoknya sebelah mana tuh? Sebelah mana? Sebelah? Sana. Ini saya tanya betulan Bu, ibunya dume panas karo kipasan, jadi tangannya nggak mau ngacung. Saya tanya pondoknya sebelah sana, ibu cuma jawab begini. Untung saya ngerti bahasa isyarat, cuma begini.
Kalau begini berarti kan di situ ya. Oh iya. Jadi mau izin. Panasnya sampai menggigil saya Bu ya Allah ya Rahman. Ini ada titipan amanah dari panitia. Sebenarnya amanahnya panjang banget Bu, tapi wajib saya sampaikan. Anu ngajinya sampai jam 2 sore kan? Maka maaf, maksudnya saya mau nyampein ada titipan amanah. Saya ngiup dulu baru di sini Bu. Ya Allah ya Rahman. Sampai bau bakaran kulit ini. Ada titipan amanah dari panitia. Mohon saya sampaikan ini amanahnya. Mumpuni, widih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wah, medeni banget ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat dan pemerintah desa Sungai Siri. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodako jariah pondok pesantren yang baru 50%, kotak infak sodako jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, mau ditarikin sodako Bu. Mohon maaf bapak ibu nih kalau dimintai jariah kira-kira ikhlas boten nggih? Betul? Temenanan? Kalau ikhlas ibu-ibu ngerogoh sak dompet, yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu di sarutang, bapak-bapak silakan ngerogoh sakatok. Pak Haji sarungan berarti ora katokan. Gak bisa apa-apa seragoroge. Tapi dimulai dulu dari saya. Tadi sudah dimulai dari Pak Bupati, alhamdulillah. Dari keluarga besar Pak PLT Bupati memberikan sodako 15 juta untuk pengajian hari ini. Tepuk tangan dulu dong, matur sembah suwun sangat. Padahal punten-punten ya, gaji bupati itu nggak seberapa Bu. Jauh ama amplop saya sepanggung. Ih, nggak percaya tanya sama ibu bupati. Maka harus dimulai sodakonya dari saya. Dari saya, mana asisten saya tuh? Oh ya, itu asisten saya yang pakai jilbab susu putih, susu coklat. Tapi walaupun itu asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Dimulai dari saya, kotak infaknya nanti muter. Tapi panjenengan disiapin dulu mentalnya sesuai kemampuan. Halo, sesuai kemampuan ya Bu ya. Sesuai kemampuan ya Bu ya. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi burung merpati telurnya segede telur burung merpati, yang jadi manuk emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan nanti dobolen. Sesuai kemampuan, biar PLT Bupati jadi angsa. Tapi kita jangan kalah dong. Ibu mau jadi emprit apa jadi angsa? Emprit apa angsa? Mentalnya kuantan singingi, mentalnya wong sugih. Cita-citanya pengen jadi angsa. Angsa telur ukuran paling gede. Halo? Angsa telur ukuran paling gede, berarti duit ukuran paling gede 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk doro 30. Berarti manuk emprit berapa? Berapa? 5.000. Waduh, temen kaceke. Orang bayar parkir aja sekarang 5.000. Tuh, gelangnya tinggal kabeh. Ali-aline sekeong-keong pating perentol. Masa ngasih 5.000? Minimal jadi emprit haji dong. Emprit kaji, tahu emprit kaji? Yang emprit kaji tadi orang gelangi ya selengan-lengan. Ali-aline pating perentol. Ayo dimulai dulu dari saya. Nanti sodakonya muter keliling. Langsung dari asisten saya. Nanti kotak infaknya muter sambil baca sholawat bersama grup rebana diiringi. Dan saya harap Anda yang ikhlas. Bukan sodako ini buat nambah amplop mumpuni, gak ada hubungannya. Saya udah dijatah sendiri. Kalau dijatah maka hari ini khusus mutlak
untuk pembangunan pondok pesantren kami, pondok pesantren atas nama keluarga besar masyarakat pemerintah desa Sungai Siri. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Pak, silakan panitia kotak infaknya muter. Ya khairaha dilil anami tasama